Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bulalang Arianti dari SMP Negeri 2 Binangun. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman guru? Apakah pada hari ini masih dalam keadaan sehat? Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita segera dibebaskan dari pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara mudah membuat topik di kelas Google Classroom dengan menggunakan HP Android. Untuk tutorial kali ini saya beri nama yaitu GC43. GC41 adalah membuat kelas, GC42 adalah siswa bergabung, sedangkan yang GC43 adalah ini cara membuat topik di kelas Google Classroom dengan menggunakan HP. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, untuk kita lebih paham lagi mengapa topik itu harus dibuat di dalam Google Classroom, ya, supaya kelas kita ruangannya itu terlihat cantik, disekat-sekat atau dibuat ruang-ruang di mana ruang itu akan digunakan untuk nge-share hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di masa pandemi, yaitu dengan menggunakan daring, tentunya menggunakan LMS Google Classroom. Baiklah Bapak Ibu guru dan teman-teman semua, marilah kita ikuti tutorial cara mudah membuat topik di kelas Google Classroom dengan menggunakan HP Android. Baiklah Bapak Ibu guru, teman-teman semua, untuk tutorial ini saya mulai saja, yaitu bagaimana cara membuat topik atau ruang pada kelas Google Classroom. Ya, jadi untuk setiap kelas di Google Classroom sebaiknya kita buat topik atau ruang-ruang yang terdiri dari, yang pertama adalah daftar hadir, lalu yang kedua adalah materi, yaitu tempat untuk nge-share materi, yang ketiga adalah Zoom meeting atau meeting kelas virtual yang digunakan untuk nge-share link untuk virtual. Lalu yang keempat adalah ruang penugasan atau topik penugasan. Sedangkan yang kelima adalah topik bilangan harian atau evaluasi. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, kita mulai saja. Langsung saja kita buka Google Classroom-nya. Classroom-nya kita buka. Nah, di sini. Dan sebaiknya untuk pembuatan topik antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya itu diupayakan ruangnya atau nama ruangnya atau nama topiknya itu sama. Misalnya di ruang yang satu, di kelas yang satu namanya yang pertama adalah topik daftar hadir, lalu di ruang-ruang yang lain juga topik daftar hadir, jangan beda. Lalu yang kedua adalah materi, nanti di kelas yang lain juga materi. Lalu yang ketiga adalah Zoom meeting atau virtual, itu pokoknya yang penting sama. Yang keempat adalah penugasan, sedangkan yang kelima adalah ulangan harian. Jadi dibuat sama antara ruang-ruang atau topik-topik di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Mengapa? Agar nanti pada waktu kita nge-share materi atau penugasan atau ulangan harian atau membuat daftar hadir,
itu nanti kita hanya membuat satu kelas saja, tetapi bisa dibagikan ke kelas-kelas yang lain dengan catatan namanya sama. Ya, tetapi kalau namanya tidak sama, misalnya di kelas yang satu daftar hadir, di kelas yang satu presensi, maka pada saat kita membuat di kelas yang tulisannya daftar hadir lalu kita share ke atau kita bagikan ke kelas-kelas yang lain, itu tidak masuk ke topik presensi. Nanti tempatnya adalah di atas atau kemangsang. Ya, baiklah. Bapak Ibu teman-teman semua, kita mulai saja, yaitu pembuatan topik atau ruang-ruang pada kelas. Yang pertama kita buat, misalnya saya membuat pada kelas percobaan 1. Nah ini, saya membuat topik pada kelas percobaan 1. Langkahnya yang pertama adalah kita lihat di bagian bawah, ini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Tetapi ada juga HP yang lokasi forum, tugas kelas, dan anggotanya itu di atas. Tetapi untuk HP saya itu di bawah. Letak di bawah dan di atas tidak jadi masalah. Yang penting tempatnya atau tulisannya sama. Baiklah, langsung saja untuk membuat topik. Kita buka atau klik tugas kelas di sini, tugas kelas. Kalau yang pakai bahasa Inggris, classwork atau tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Nah, untuk selanjutnya kita klik atau tab di tanda plus ini. Tab. Nah, sudah muncul seperti itu. Lalu kita pilih bagian bawah, topik. Kita klik topik. Lalu kita tulis judulnya. Misalnya karena urutannya yang pertama adalah daftar hadir, yang kedua materi, yang ketiga meeting, yang keempat penugasan, yang kelima adalah ulangan harian. Itu urutannya. Tetapi dalam membuat, kita buat dari yang paling bawah dulu, yaitu ulangan harian. Sebaiknya karena namanya nama ruang, kita pakai huruf kapital semua. Ulangan harian. Setelah itu, lalu kita klik tambahkan. Ya, tambahkan. Kalau yang bahasa Inggris ya add. Nah, ini sudah jadi topik ulangan harian. Lalu berikutnya kita tab plus lagi atau klik plus lagi yang ini. Lalu kita pilih topik lagi. Kita tulis sebelum ulangan harian berarti adalah penugasan. Penugasan. Ya, lalu klik tambahkan. Kita tunggu. Nah, untuk ruang penugasan sudah jadi. Jadi yang pertama adalah ulangan harian, yang kedua adalah penugasan. Lalu berikutnya kita plus lagi, tambah lagi di sini. Pilih topik. Pilih topik. Lalu yang berikutnya adalah meeting. Ya, itu tempat kita share link-link virtual atau meeting. Mungkin itu pakai Google Meet atau pakai Zoom Meeting ya, tetapi di sini karena kita sudah disediakan Google Meet atau Meet di GC yang menggunakan menggunakan akun Belajar ID,
maka sebaiknya kita manfaatkan itu. Meeting atau ruang meeting. Kalau sudah, klik tambahkan, nah, dan kita plus lagi, tambahkan lagi, tekan plus. Ya, kita pilih topik lagi. Berarti sekarang adalah materi. Kita klik tambahkan. Ya, materi sudah. Lalu yang paling atas sendiri, yang paling atas adalah daftar hadir. Kita plus lagi, pilih plus lagi. Lalu pilih topik. Tulis daftar hadir. Lalu kita pilih tambahkan. Nah, maka ruang-ruang yang berada di kelas percobaan 1 sudah selesai, yaitu daftar hadir, materi, meeting, penugasan, dan ulangan harian. Nah, ruang-ruang ini yang akan kita gunakan untuk nge-share apa-apa yang kita perlukan di dalam kelas tersebut. Misalnya kita akan nge-share daftar hadir, berarti kita letakkan di ruang daftar hadir. Nge-share materi ya diletakkan di ruang materi. Meeting ya diletakkan di meeting, penugasan ya di penugasan, ulangan harian ya kita taruh atau share di ruang ulangan harian. Nah, demikian juga untuk kelas-kelas yang lain. Dimohon untuk nama atau nama topiknya atau nama ruangnya dibuat sama kata-katanya. Ya, jadi nanti di kelas yang lain juga seperti itu caranya. Nah, demikianlah untuk tutorial cara membuat topik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa minta dukungannya untuk like, subscribe, dan loncengnya dibunyikan. Jadi sekali lagi, apabila subscribe-nya masih berwarna merah, mohon tolong disentuh. Terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.